Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas G, 4 Prodi S1 Manajemen dari Stistembi Bandung dengan nama anggota. Pertama, Amelia Nuraini kedua, Nina Marlina ketiga, Irma Laila keempat, Rinjani Nur Thoyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nuraini. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang aljabar. Apa itu aljabar? Aljabar berasal dari bahasa Arab, yaitu aljabar, yang berarti pengumpulan bagian yang besar. Aljabar juga adalah salah satu bagian dari ilmu matematika yang luas, bersama-sama dengan teori bilangan, geometri, dan analisis. Dalam bentuk yang paling umum, aljabar adalah benang pemersatu dari hampir semua bidang matematika. Selain itu, aljabar juga meliputi segala sesuatu dari dasar pemecahan persamaan untuk memecahkan sebuah abstraksi, yaitu huruf, medan, dan lambang. Dalam kesempatan ini juga, saya akan menjelaskan tentang contoh soal tentang aljabar. Soal yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan tentang soal penyederhanaan pecahan aljabar. 7/6 ditambah 8/8 dikurangi 9/4 sama dengan 7/6 ditambah 4/4 dikurangi 9/4. 4/4 adalah bentuk penyederhanaan dari 8/8. Lalu kita samakan dulu penyebutnya menjadi angka 12. 14/12 ditambah 12/12 dikurangi 27/12. 14/12 dari mana? Karena sudah disamakan penyebutnya, 14 yaitu dari 7 dikali 2. Lalu 12/12 dari mana? 12/12 yaitu dari 4 dikali 3. Lalu 27/12 yaitu dari 9 dikali 3. Bentuk penyederhanaannya yaitu menjadi -1/12. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu mencari nilai X. 40 sama dengan 10 min 15 X. Berapakah nilai X? Yaitu 15X sama dengan min 40 ditambah 10 X sama dengan min 40 ditambah 10/15. Hasilnya yaitu X sama dengan min 10/5. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Lalu semoga bermanfaat dan bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Marlina dari kelas G4 Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang logaritma. Logaritma adalah operasi matematika yang merupakan kebalikan dari eksponensiasi. Artinya, logaritma merupakan operasi matematika pencarian eksponen. Supaya basis tertentu dipangkatkan dengan eksponen ini menghasilkan nilai dimasukkan. Saya akan menjelaskan rumus logaritma yang akan saya gunakan untuk soal yang akan saya jelaskan. Hitunglah 2 log 50 ditambah 2 log 8 dikurangi 2 log 25 ditambah 2 log 4. Karena tidak ada log 50, maka kita turunkan 2 log 50 dalam kurung 50 dikali 8 dikurangi 2 log dalam kurung 25 dikali 4 sama dengan 50 dikali 8
sama dengan 2 log 400 dikurangi 25 dikali 4 sama dengan 100. Jadi 2 log 400 dikurangi 2 log 100 sama dengan, kita turunkan jadi 2 log 400 per 100 sama dengan 2 log 4 2 log 2 pangkat 2 sama dengan 2 log 4 sama dengan 2 log 2 pangkat 2. Karena itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena saya masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Laila dari kelas G4 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang deret. Sebelumnya, deret itu adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Nah, bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret dinamakan suku. Yang akan saya jelaskan ada deret hitung. Deret hitung itu adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan-bilangan yang membedakan suku-suku dari deret ini dinamakan pembeda atau beda. Misal, kita punya deret angka 50, 60, 70, 80. Nah, untuk 50 ke 60 itu kenapa gitu? Kita bisa tambah 10. 50 ditambah 10 sama dengan 60. Begitupun seterusnya. Nah, 10 karena semuanya ditambah 10, 10-nya itu yang menjadi pembeda. Kemudian dari deret hitung ada penjumlahan suku ke n. Besaran nilai suku tertentu atau ke n dari sebuah deret hitung dapat dihitung melalui sebuah rumus. Rumusnya UN sama dengan A ditambah N-1 B. A-nya itu suku pertama, B-nya sebagai pembeda, dan N-nya banyaknya suku. Nah, misal saya punya soal yang suku pertamanya itu 500 dan B sebagai pembedanya 20, kemudian N-nya 10. Nah, pertama kita masukkan dulu rumusnya, yaitu yang UN sama dengan A ditambah N-1 B. A-nya itu tadi 500 ditambah N-nya 10 min 1. Kemudian B-nya 20. Terus 500 ditambah yang 10-nya 10 min 1 sama dengan 9. Kemudian B-nya 20. Nah, 500 ditambah yang B-nya dikalikan ke hasil N min 1, yaitu 9. 20 kali 9 sama dengan 180. Dan kita tambahkan 180 tersebut ke A-nya, ke suku pertamanya, yaitu 500. Berarti 500 ditambah 180 sama dengan 680. Kemudian sekarang ada jumlah n suku. Kalau tadi suku ke n, sekarang jumlah n suku. Jumlah sebuah deret hitung sampai dengan suku tertentu tak lain adalah jumlah nilai suku-sukunya sejak suku pertama yaitu A sampai dengan suku ke n atau UN yang bersangkutan. Di sini rumusnya ada SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Nah, untuk penyelesaiannya, untuk soal masih sama seperti yang tadi. Pertama kita masukkan dulu rumusnya. SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Nah, N-nya itu tadi 10 per 2 berarti. Terus A-nya itu suku pertamanya tadi 500 ditambah UN. Nah, UN itu hasil yang penjumlahan ke N tadi kita, yaitu 680. Terus 10 per 2 berarti 10 dibagi 2 jadi 5. Kemudian 500 ditambah 680 A ditambah UN berarti 1180.
Nah, hasil A ditambah UN tadi kita kalikan ke N per 2 yang 5 tadi, berarti 1180 dikali 5 sama dengan 5900. Nah, jadi itu hasil penjumlahan jumlah N suku kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Nur Thaibah dengan NPM 112111003 dari Prodi S1 Manajemen STEMI Bandung. Saya di sini akan menjelaskan mengenai deret ukur. Pengertian deret ukur. Deret ukur itu dalam bidang matematika yaitu barisan atau deret bilangan berikutnya merupakan perkalian dari bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan rasio tertentu. Ada dua rumus deret ukur. Yang pertama mencari suku ke N, yang rumusnya UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Yang kedua yaitu mencari jumlah suku ke N, yang rumusnya SN sama dengan A dalam kurung R-1 per R-1. Dengan keterangan SN yaitu jumlah suku ke N, UN yaitu jumlah suku N, R yaitu rasio, A yaitu suku pertama, dan N yaitu jumlah suku, banyaknya suku. Saya di sini akan membahas satu soal yang dimana diketahui barisan geometri 3, 6, 12, 4, dan seterusnya, maka carilah jumlah 9 suku pertama deret tersebut. Berarti kita mencari jumlah suku ke-9. Kita jawab. Yang pertama kita masukkan dulu A yaitu suku pertamanya. Suku pertamanya yaitu 3 dan rasionya 2. 2 dapat dari mana? 2 dapat dari 3 jadi suku kedua dibagi suku pertama rasionya 2. Jadi rasionya yaitu 2. Lalu masukkan rumusnya, yang rumusnya SN sama dengan A dalam kurung rasio pangkat N min 1 per R-1 atau rasio min 1. Kita turunkan SN yaitu karena kita mencari suku ke-9 maka SN-nya E9 sama dengan kita masukkan A-nya suku pertamanya yang tadi 3. Lalu di dalam kurung kita masukkan rasio dari 2 dan kita masukkan pangkat N. Pangkat N itu tadi kita mencari suku 9 berarti N-nya 9 maka 2 pangkat 9 min 1. Lalu dibagi rasio min 1. Rasionya tadi 2, kita turunkan 2 min 1. Kemudian kita jumlahkan dulu 2 pangkat 9 min 1. Lalu turunkan 2 pangkat 9 min 1 yaitu 511. Lalu per 2 min 1 yaitu 1. Turunkan S9 sama dengan 3 dalam kurung 511 min per 1. Maka jumlah akhirnya yaitu S9 sama dengan 3 dikali 511 yang hasilnya 1033. Jadi suku ke-9 nya sudah terjawab yaitu 1533. Cukup sekian penjelasan deret ukur dari saya. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kelompok 9, semoga dapat difahami. Terima kasih. Wassalamualaikum.